Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa, para pendengar, serta kaum muslimah dimanapun saja berada, rasa syukur yang tak terhingga kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada pertemuan kali ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita tentang peranan seorang ibu di dalam mendidik putra-putrinya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga siapapun yang mendengarkan, yang menyampaikan, yang mengamalkan apa yang kita sampaikan dalam kajian kali ini. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat, para pemirsa, para pendengar dimanapun saja berada, baiklah kita akan sambung kajian kita berkenaan dengan optimalisasi peran seorang ibu sebagai pendidik, sebagai pembimbing di dalam keluarga, dan mengatasi problema di masa COVID-19 menuju era baru atau new normal. Maka oleh karena itu, di dalam episode yang lalu kita telah menyampaikan tentang peran ibu sebagai pembentuk akidah yang benar bagi anak-anak dan putra-putri kita. Dalam kajian kita kali ini kita ngambil tema adalah ibu sebagai pembentuk aktivitas ibadah anak dalam keluarga. Setelah kita mantapkan akidah anak kita, setelah mereka itu memiliki akidah yang baik dan benar, yakin dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin pula dia kepada Rasul, percaya dia kepada para malaikat, dan meyakini Al-Quran itu sebagai kitabnya, maka insya Allah anak kita akan beraktivitas dalam beribadah. Tak perlu kita khawatirkan lagi. Mudah-mudahan pada episode kali ini kita uraikan pula bagaimana bentuk atau peran seorang ibu itu di dalam membentuk aktivitas ibadah anak dalam keluarga. Para pemirsa dan para kaum muslimah, terutama para ibu dimanapun saja berada, peran kita dalam aktivitas kita dalam membentuk keluarga itu adalah, yang pertama adalah mengajarkan anak-anak kita sholat. Bagaimana anak kita harus mampu mendirikan sholat. Ketika anak kita sudah mampu mendirikan sholat, sholat itu akan membentengi dirinya dari berbuat maksiat. Inilah pentingnya sholat. Kita tanamkan apa keutamaan sholat dalam kehidupan kita. Sholat itu merupakan ibadah yang amat istimewa. Sholat itu merupakan ibadah yang tidak ada tandingan pahalanya. Dan sholat itu merupakan ibadah yang tidak boleh dan tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, ini mesti kita sampaikan. Setelah itu apa keistimewaan daripada sholat? Kita sampaikan bahwa sholat itu juga sebagai asyifa, penawar dalam hidup kita. Sholat itu juga akan memberikan benteng kesabaran dalam kehidupan kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Nah,
Nah, ini harus kita tanamkan buat anak-anak kita. Ketika mereka sudah paham betapa pentingnya, urgennya sholat itu dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan mengajarkan sholat itu ini amat mudah bagi seorang ibu. Namun peran ibu sebagai seorang tauladan, sebagai contoh bagi putra-putri kita, ini amat penting ternyata di dalam beribadah ini. Dapat kita bayangkan ayah dan bunda sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai qudwah tadi ya, yang akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Maka oleh karena itu seorang ibu harus memerankan dirinya dan dia harus melakukan ibadah itu terlebih dahulu, terutama ibadah sholat. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah perintahkan kepada kita sebagai ayah dan bunda. Saya ulang kembali surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti ada sebuah tanggung jawab yang kita pikul sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu di dalam mengajarkan, mendidik anak kita dalam mendirikan sholat. Nah, di ayat ini dipertegas lagi, perintahkan. Nah, berarti ada sebuah perintah yang harus kita sampaikan buat anak-anak kita, bahwa sholat itu diwajibkan untuk dilakukan. Nah, di sini sampaikan juga oleh Allah kepada kita, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, dalam mengajarkannya. Ibu dituntut kesabaran dalam mendidik anak kita sholat. Ya. Coba kalau kita bayangkan, kadang-kadang ketika mengajar anak kita sholat, dia ngerti ruku, gagal dengan i'tidal. Udah mantap i'tidalnya, nanti sujudnya main-main. Kalau kita tidak punya kesabaran dalam mendidik putra-putri kita, mungkin anak kita ini akan menjadi bahan sedikit-sedikit kita akan marahin, sedikit-sedikit kita akan pukul anak kita. Nah, ini perlu juga ada kesabaran dalam mengajarkannya, pelan-pelan. Nah, makanya mendidik anak ini memang harus mulai dari balita. Maka saya di sekolah taman kanak-kanak saya itu, ya, itu usia 4 tahun, masih kelompok bermain, mereka itu sudah kita tanamkan sholat berjamaah, walaupun mungkin sholat duha baru bisa dilakukan, baru dia bisa mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Nah, ini salah satu tujuannya apa? Pembiasaan. Kata pepatah Melayu, dari kecil ditanamkan iman, supaya imannya melekat di tulang. Dari kecil diajarkan sembahyang, supaya imannya sampai ke tulang. Jadi tujuan kita itu mengajarkan anak-anak yang masih kecil itu untuk sholat, bukan menerapkan kewajiban waktu itu, tetapi adalah pembiasaan. Ketika sesudah biasa dilakukannya, maka ketika mereka beranjak dewasa, insya Allah itu akan menjadi mudah dilakukannya. Nah, ini pentingnya mengajarkan anak sholat di usia dini. Nah, ketika anak kita umur 7 tahun, nah, ini ada lagi amanah Rasulullah kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah wa hum abna
sab'i sinin. Nah, sab'i sinin ini 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashran. Nah, jadi kata Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW, suruhlah anak-anakmu melakukan sholat di waktu dia berumur 7 tahun. Nah, 7 tahun hari ini anak kita kelas 1 SD. Ketika mereka tuh sudah mantap di kelompok main sholatnya, di TK sudah tahu dia sholat 5 waktu, insya Allah di taman kanak-kanak selesai masuk usia SD, anak-anak kita sudah mantap untuk sekolah, untuk melaksanakan sholat, maksud saya. Umur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau sudah berumur 10 tahun. 7 kelas 1, 8 kelas 2, kelas 4 kalau belum dia melaksanakan sholat, wadribuhum, pukul. Nah, untuk saat ini kita mungkin tidak bisa lagi memukul pakai rotan seperti orang zaman dahulu. Ketika dulu kita, orang tua kita, sebenarnya nggak pernah pukulan itu sampai ke kulit kita. Tapi salah satu mendidik mereka, cara mendidik mereka kepada kita memang pakai rotan. Nah, tapi hari ini kan tidak bisa kita lakukan pukulan seperti itu kepada putra-putri kita. Lalu bagaimana cara hukuman untuk yang mendidik? Nah, apa sekarang yang mungkin cocok buat putra-putri kita hari ini? Nah, bisa jadi umpamanya ketika dia ingin bermain, syaratnya kamu harus salat zuhur dulu. Kalau tidak salat zuhur, berarti kamu tidak ada boleh bermain. Saya yakin ini bentuk hukuman yang mungkin memberikan keteladanan atau pendidikan buat anak-anak kita. Atau dengan mengurangi uang belanjanya. Nah, ini kan juga bentuk hukuman. Yang biasanya ibu kasih jajan 5.000 satu hari untuk ukuran kelas 1. Ketika dia tinggal 1 kali sholat, ibu potong belanjanya jadi 4.000, hukuman enggak bagi mereka? Hukuman. Berat. Memang tidak kita pukul badan mereka, tapi setidak-tidaknya ini merupakan menjadi hukuman pembelajaran mereka agar mereka tidak meninggalkan sholat. Nah, ini praktek yang saya lakukan di rumah buat anak-anak saya. Jadi, insya Allah berhasil. Apa yang terjadi di usia 10 tahun? Bayangkan kelas 4 SD. Ya. Ketika mereka itu ketiduran kadang buat PR. Lalu mereka itu belum sholat isya. Dia akan berani bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat isya. Karena takut jajannya dikurangi atau dipukul oleh kita. Nah, ini bentuk pembiasaan yang kita lakukan sejak anak kita mulai kecil. Mengajarkannya memang harus butuh kesabaran luar biasa. Karena apalagi anak-anak kita hari ini adalah anak-anak milenial. Kira-kira anak kita hari ini mana yang lebih terengah dia dengan panggilan azan daripada daring handphonenya? Saya yakin lebih cepat mereka mengajarkan panggilan handphonenya berbunyi dibandingkan dengan panggilan azan. Ini tantangan kita sebagai seorang ibu yang hidup dengan anak-anak kita dengan milenialnya. Di zaman kita nggak ada gadget, nggak ada handphone. Dulu juga kita belajar dengan dengan seadanya. Makanya godaan juga tidak banyak dulu. Waktu sholat itu cuma hanya cukup ayah bunda kita mengingatkan. Tapi hari ini mungkin panjang mulut kita seorang ibu memanggil dan menyuruh anak kita sholat, tapi masih banyak kita tidak berhasil. Disitulah diuji kesabaran kita dalam mendidik dan mengajarkan anak kita dalam sholat. Nah, jadi ayah bunda, ajarkanlah anak kita mulai dari kecil dengan mengajarkan sholat yang baik. Dan ketika ada kesalahan di dalam bacaan, di dalam gerakan anak-anak kita, kita sebagai ibu wajib membenarkannya. Nah, ini catatan buat seorang ibu, jangan biarkan anak kita salah sampai dia besar. Ini saya sering mengingatkan kepada orang tua, kepada ibu-ibu muda, anaknya sudah belajar membaca surah Al-Fatihah umpamanya di sekolah, atau membaca surah pendek.
Tapi udah tahu anaknya salah, nggak dibenarin. Udah tahu anak itu rukuknya tidak benar, tidak dibenarin. Nah, ini kesalahan kita sebagai seorang ibu. Nah, hari ini Bunda, kita amat dekat dengan putra-putri kita. Setiap waktu 24 jam kita dekat dengan anak-anak kita. Tak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengajarkan sholat yang benar buat putra-putri kita. Maka, ibu, marilah kita benarkan sholat-sholat anak kita. Lalu anak kita sudah remaja, yakinkah mereka itu mengerjakan sholat? Mesti ada kontrol. Nah, di sini fungsi controlling. Mungkin mereka udah pandai mengerjakan sholat, udah benar bacaannya, tapi mengerja atau tidaknya, ini harus ada controlling. Kalau mamanya jauh dengan anaknya, macam anak kita di tempat lain atau berada di sekolahnya, kita mesti mengingatkan. Nah, apalagi hari ini kita kan berkomunikasi lewat handphone. Nah, apakah kamu sudah salat zuhur? Ya. Jadi jangan makan saja yang kita ingatkan, tapi sholatnya wajib kita mengingatkan. Karena ada sebuah tanggung jawab bagi kita untuk mendidik anak kita agar mereka mampu sholat dengan baik dan benar. Para ibu, para pemirsa, para sahabat dimanapun saja berada, ini peran kita yang pertama di dalam membentuk aktivitas ibadah buat putra-putri kita. Ajarkanlah sholat. Nah, ketika anak kita sudah mulai dewasa, ini kadang-kadang kan mama sudah meyakinkan saja anak-anak kita udah nggak bisa nggak perlu dikontrol, nggak perlu ditanya. Padahal sebenarnya selagi dia itu masih ada komunikasi dengan kita, tanya ibadah anak kita. Penting sholat itu. Karena sholat itulah yang akan membentengi dia dari berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah olehmu salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Anak kita sudah kuliah di Jogja. Anak kita kuliah di Jakarta. Bagaimana kita mengontrol sholatnya? Komunikasi, doa orang tua. Doakan anak kita agar senantiasa dia mengerjakan sholat. Banyak doa dalam Al-Quran agar senantiasa anak kita mendirikan sholat dengan baik dan benar. Dan yakinkanlah kepada anak-anak kita bahwa sholat itu adalah kebutuhan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kewajiban untuk dilakukan, didirikan saja, tapi adalah kebutuhan. Itu harus kita tanamkan pada anak kita, agar mereka itu menjadikan ibadah sholat pokok pangkal segala amal ibadahnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak anak ke masjid ketika masjid sudah dibuka. Ya, sekarang kan sudah lewatnya masa PSBB, alhamdulillah beberapa masjid itu sudah dibuka dan mereka sudah melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa. Cuma ada beberapa masjid ya untuk di masa Covid ini masih menerapkan social distancing atau jarak-jarak ya. Nah, ini sebenarnya kan udah ada fatwa para ulama, jadi tidak usah dipertentangkan masalah jarak dalam sholat, rapat dalam sholat ya. Yang penting bagaimana kita mengajak anak-anak kita sholat, mendidik putra-putri kita sholat di masjid, agar mereka tahu kalau masjid itu adalah tempat sujud mereka, dan itu adalah rumah Allah. Disitulah sebaik-baiknya tempat yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu, setiap panggilan Allah melalui azan yang dikumandangkan oleh muazzin, maka didik anak kita dengan senantiasa bersegera ke masjid. Nah, ini mungkin anak laki-laki akan dibawa oleh ayahnya, anak perempuan akan dibawa oleh ibunya. Ya. Walaupun mungkin dalam kajian kita dulu kan perempuan itu tidak wajib sholat di masjid ya, tapi dalam rangka mendidik anak kita untuk mencintai ke masjid,
atau untuk datang ke rumah Allah itu tidak ada salahnya. Ini bentuk pendidikan juga. Nah, ini sebaiknya kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kita dalam masjid atau pengurus masjid marah pula kalau anak-anak datang ke masjid, ya. Ya, maksud saya kan anak-anak yang kita bawa itu tentu anak-anak yang sudah mengerti larangan, ya. Tapi kadang-kadang kan kalau belum umur 3 tahun kan belum ngerti larangan, disuruh duduk dia malah lari, ya kan. Nah, tapi kalau yang udah ngerti larangan, umur 5, umur 6, umur 7, umur 7 tadilah kita patokkan, ya. Umur 7 tadi kan sudah diperintahkan oleh Rasul kita untuk menyuruh anak sholat. Umur 7 tahun itu kalau kita bawa ke masjid, sudah dia mendirikan sholat, itu kan sudah ngerti larangan dan suruhan. Maka oleh karena itu, bawalah anak-anak kita yang usia 7 tahun, ya. Ketika umur 10 tahun dia belum mengerti juga, mesti ada pembelajaran yang lebih dalam lagi. Nah, ini peran kita sebagai ibu, sebagai orang tua di dalam mendidik putra-putri kita untuk mencintai masjid, ya. Jadi masjid bukan tempat berlari-lari, masjid bukan tempat kita bermain dan bergurau, tapi masjid tempat kita sholat. Ini harus ditanamkan sejak dini. Nah, bagaimana adab duduk dalam masjid, bagaimana adab memasuki masjid, ada doa masuk dan keluar masjid. Ini ditanamkan saja anak kita masih kecil. Nah, ketika itu seorang ibu menanamkan kepada anak-anaknya, putra-putrinya, saya yakin generasi 10 tahun yang akan datang, mereka akan mencintai masjid. Nah, jadi tidak seperti hari ini kita lihat, ya, lebih ramai warnet daripada masjid dengan generasi muda kita. Nah, ini salah satu mungkin kegagalan-kegagalan kita dalam pendidikan putra-putri kita. Para pendengar dan pemirsa dimanapun saja berada, itu cara kita yang kedua, ya, dalam mendidik aktivitas ibadah anak kita. Sehingga nanti anak kita nih bagus sholatnya, dan dia selalu sholat di masjid. Di masjid itu ada adabnya, dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan bermain-main dalam masjid, tapi aktivitas ibadah. Sampai dalam masjid ada adab membaca Al-Quran, duduk dalam masjid ada adabnya. Semua itu kita tanamkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, melatih anak kita berpuasa. Ketika Ramadan kemarin, saya masih terbayang Ramadan itu kita masih masa-masa PSBB waktu itu. Aktivitas kita rata-rata 24 jam di rumah, sampai ibadah pun kita di rumah. Sholat tarawih pun kita di rumah, tadarus pun kita di rumah, i'tikaf pun kita di rumah. 24 jam kita bersama anak-anak kita. Sudah adakah kita tanamkan pendidikan ini buat anak-anak kita? Nah, ini menjadi pertanyaan amat besar bagi kita. Nah, oleh karena itu, ayah dan bunda, menanamkan, melatih anak puasa itu bukan berarti menyiksanya. Kita sekarang ini mungkin berbicara untuk anak-anak kita umur 7 tahun tadi. Ya, umur 7 tahun itu atau umur taman kanak-kanak. Ya. Tapi alhamdulillah beberapa para ibu sering berkomunikasi dengan saya. Ustazah, anak saya kayaknya mampu puasa sampai sore. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Karena mungkin setahu kita nggak ada orang mati kena berpuasa. Tapi mungkin karena untuk masa pendidikan, pembiasaan, tentu kita tidak mewajibkan buat anak-anak kita yang masih balita. Tapi itu membiasakan. Ketika mereka sudah biasa menahan dirinya tidak makan dan minum, ketika setiap orang berpuasa, insya Allah itu akan membiasakan kehidupannya di masa yang akan datang. Dan mereka tidak lagi canggung untuk menahan dirinya. Dan juga dia akan merasakan betapa berat penderitaan orang fakir miskin ketika dia tidak memperoleh makanan.
Apalagi kemarin Ramadan kita dilanda COVID yang luar biasa. Ada yang dapat sembako, ada yang tak dapat sembako, ada yang masih punya makanan untuk besok, ada yang hanya sekali makan sahur saja. Coba bayangkan, jikalau puasa ini tidak kita latih sejak dari dini buat putra-putri kita, maka kita tidak pernah mengajarkan rasa sulit kehidupan itu buat anak-anak kita. Tapi ternyata alhamdulillah, berapa orang ibu berhasil mendidikkan anak-anaknya berpuasa, melatih anak-anaknya berpuasa. Ada yang masih taman kanak-kanak puasanya, ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 2, ada yang sampai jam 4, bahkan ada yang sudah sampai 1 hari. Ini luar biasa. Inilah peran kita seorang ibu. Bukan berarti kita menyiksanya, tapi mendidiknya. Oh, kalau begitu keras sekali kita mendidik anak? Tidak. Jikalau tidak dibiasakan dari sekarang, kita yakin nanti akan sulit kita. Coba bayangkan hari ini anak kita sudah balik semuanya, usia kelas 2 SMP. Baru kita ajarkan dia puasa. Rempongnya. Saya dapat bayangkan jam 10 dia pasti sudah minta makan. Jam 12 dia sudah minta minum. Jam 2 dia minta lagi dibukakan puasanya. Sudah kelas 2 SMP. Karena baru kita ajarkan puasa. Tapi kalau kita ajarkan sejak mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD, insya Allah kita tidak akan pernah merasa kesulitan untuk mendidik puasa anak-anak kita. Nah, ini pentingnya peran kita. Jadi memang, ustazah, aduh kasihan sekali saya nengok anak saya. Ya, kalau mungkin masih balita, jangan sampai dipaksakan, berapa mampunya. Jangan sampai pula kita menyiksa anak kita. Sudah mampunya sampai jam 10, alhamdulillah. Yang penting dia membiasakan menahan. Sampai jam 12, alhamdulillah. Sampai jam 2, alhamdulillah. Jadi semuanya itu harus kita lakukan secara bertahap. Namanya ya melatih. Ya. Ketika anak kita sudah dewasa, apalagi sudah masuk usia balik, ini memang harus sudah mulai ditanamkan perintah wajibnya berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa dimanapun saja berada, Allah berfirman tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tentang perintah puasa. Nah, ketika anak kita sudah balik, dan itu harus kita tanamkan kepada mereka, kewajiban berpuasa. Nggak ada lagi kelonggaran seperti anak-anak kita yang masih kecil. Wajib mereka berpuasa. Dan apabila mereka itu sudah tidak berpuasa, ada ancaman dosa baginya. Nah, ingat, ketika anak kita tidak melaksanakan ibadah, yang akan mempertanggungjawabkan pertama itu adalah orang tuanya. Tadi ada sebuah kewajiban bagi kita, tanggung jawab bagi kita untuk menjaga anak kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, para pemirsa dimanapun saja berada, inilah pentingnya melatih anak-anak kita dalam berpuasa. Nah, begitu juga anak yang jauh dari kita, bagaimana mengontrol puasanya? Memang semua itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan, apalagi hari ini, kita banyak diuji kesabaran. Ya. Kadang-kadang kemarin kita dalam puasa, di situ COVID, suami di PHK, suami dirumahkan, sementara mungkin kebutuhan tidak tercukupi. Nih, ibadah puasa memberikan ujian yang luar biasa kepada kita. Bagaimana kita menjalaninya dengan sabar? Ini harus kita tanam kepada anak-anak kita, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Harus, karena jikalau tidak kita yang memberikan pendidikan buat anak-anak kita, siapa lagi? Haruskah semuanya kita serahkan kepada guru agama? Tidak, kita peran utamanya. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang awal dalam rumah tangganya. Maka
Sekali lagi saya mengajak kepada ibu, para orang tua, ayah dan bunda, mari kita tunjukkan peran utama kita dalam melatih anak kita berpuasa. Kemudian yang keempat, melatih anak kita membayar zakat. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin kemarin kita ajak anak kita pergi membayar zakat, ya. Yuk kita nak ke masjid, kita bayar zakat. Kalau kita bisa membayar zakat mal, alhamdulillah, ya. Kalau tidak, kita membayar zakat fitrah. Kira-kira anak-anak kita akan bertanya dengan kita, ngapain kita bayar zakat ayah bunda? Ngapain kita ngasih duit ke masjid? Ngapain kita ambil uang kita untuk kita kasihkan ke orang? Banyak pasti pertanyaan dari anak-anak kita. Dan semua itu harus mampu kita jawab dengan secara iman dan takwa kita. Lalu yang pertama apa? Kita latih anak-anak kita dengan cara membayar zakat. Bukan mereka membayar zakat, tapi kita tanamkan bahwa seluruh jiwa yang sudah ada wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Sejak kapan? Baru lahir saja udah wajib zakat fitrahnya. Sampai kapan? Kalau udah mati. Kalau udah mati dia tidak wajib lagi bayar zakat fitrahnya. Nah, paham anak kita. Oh, berarti zakat fitrah itu wajib bagi seluruh manusia atau syaratnya beragama Islam. Nah, ini kan pendidikan. Ya, pendidikan yang akan diberikan oleh orang tua. Kemudian setelah itu kita bayar lagi zakat mal. Dia lagi bertanya, ini kok mama ngasih uang? Nah, ini zakat dari harta kita. Karena kita punya usaha, ibu juga profesi sebagai seorang dokter, umpamanya seorang pengacara. Apabila sudah sampai haul dan nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini akan tertanam buat anak kita sampai dia dewasa. Kelak dia kalau dia menjadi pengusaha, kelak dia menjadi seorang dokter juga, kelak dia menjadi seorang miliarder, dia insya Allah akan mengeluarkan zakat malnya. Ini pendidikan, melatih, ya. Aktivitas ibadah yang harus kita tanamkan buat anak-anak kita. Nah, sesampainya di masjid juga dia akan bertanya kepada para amil zakat, Pak, nanti uangnya mau diapain nih? Ini beras mau diapain? Pasti amil zakat dia akan menjawab, ini mau dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu nanti amil zakat menyampaikan kepada anak kita, ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat ini. Dia lagi akan bertanya siapa saja, dijelaskan sedetil-detilnya oleh amil zakat. Kira-kira bertambah nggak ilmu anak-anak kita? Hanya dengan ibu membawanya ke masjid, ilmu anak kita, pengalamannya akan bertambah. Penanaman ilmu ibadahnya akan bertambah. Pengamalannya nanti tunggu dia dewasa. Peran ibu, peran ayah di sini. Kemudian selanjutnya mengenalkan tentang ibadah haji. Nah, tahun ini karena adanya COVID-19, ya mungkin jemaah haji Indonesia tidak ada yang diberangkatkan. Tapi tetap dilaksanakan ibadah haji. Para pemirsa, para pendengar, para ibu dimanapun saja berada. Bentuk atau aktivitas atau peran ibu dalam membentuk aktivitas ibadah anak dalam keluarga itu. Yang selanjutnya adalah mengenalkan tentang ibadah haji. Nah, di sini memang saat ini kita tidak melaksanakan ibadah haji, ya karena adanya suasana COVID-19, jemaah haji yang dari Indonesia tidak ada yang diberangkatkan, tapi pelaksanaan ibadah haji tetap dilaksanakan hanya untuk masyarakat yang ada di Arab Saudi. Nah, ini tapi tetap ada kewajiban orang tua untuk memperkenalkan bahwa di bulan Zulhijjah itu ada pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi puncak ibadah haji itu adalah saat wukuf di Arafah. Lalu kita bisa menanamkan tentang ibadah puasa sunnah. Ada namanya puasa tarwiyah, ada namanya puasa Arafah,
Ini kan salah satu bentuk pendidikan yang ibunda bisa berikan buat putra-putrinya dalam rangka untuk membiasakan aktivitas ibadah dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini kan jelas bagi kita bahwa dengan mengenalkan tentang pelaksanaan ibadah haji, bagaimana perjuangan seorang Ibu Siti Hajar, perjuangan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dalam rangka melaksanakan ibadah haji ini kan adalah ada realisasinya. Begitu juga mengenalkan ibadah kurban. Kan ibadah kurban mesti kita tanamkan bagaimana pengorbanan seorang Ibrahim, seorang Siti Hajar, dan pengorbanan seorang Ismail. Ya, Siti Hajar kita lihat dulu. Nah, Siti Hajar itu seorang ibu yang mendidik anaknya, yang menyayangi anaknya sampai berlari-lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah untuk mencarikan air. Apa pula pengorbanan seorang Ismail? Dia seorang anak yang soleh, yang rela disembelih oleh ayahnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pula pengorbanan Ibrahim? Begitu luar biasa. Nah, ketika tentang ibadah haji dan ibadah kurban ini kita kenalkan kepada putra-putri kita, akan tergambar oleh mereka betapa pentingnya melaksanakan aktivitas ibadah, baik ibadah kurban, ibadah haji yang ada di bulan Zulhijjah itu. Sementara hari ini kita laksanakan dalam suasana COVID-19. Banyak aturan yang harus kita jalani, seperti tidak dilakukannya ibadah haji seluruh jamaah haji Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kemudian tidak melakukan melontar jumrah, ya tidak terlihat lagi orang wukuf di Arafah yang begitu ramai, ibarat padang mahsyarnya. Tak terlihat lagi situasi itu, tapi tetap wajib kita mengenalkannya. Nah, makanya ketika sejak dini kita kenalkan adanya tentang ibadah haji dan ibadah kurban ini, tujuannya adalah hanya agar anak kita mengenal ibadah-ibadah yang senantiasa dilakukan oleh para nabi dan rasul pada zaman dahulu, dan itu menjadi aktivitas ibadah ya bagi kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Nah, para pendengar dan kaum muslimah dimanapun saja berada, nah inilah peran kita yang kedua, ibu sebagai pembentuk aktivitas ibadah anak dalam keluarga. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ya termasuk mungkin ibadah amal sunnah, ya ibadah sunnah. Ya, tapi yang paling penting adalah ibadah wajib ditambah dengan ibadah sunnah. Kalau anak kita sudah biasa puasa sunnah, sudah biasa solat sunnah, kemudian dia melaksanakan amal soleh, selalu berinfak dan sedekah, ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi seorang ayah dan bunda ketika melihat anaknya tumbuh sebagai anak yang peduli, anak yang soleh dan solehah. Dan inilah yang akan menjadi aset bagi kita. Sekalipun kita nanti sudah hancur menjadi tulang belulang, sudah menjadi cacing tanah, sudah menjadi tanah sekembali kita, tapi anak yang soleh akan senantiasa mendoakan kita. Para pemirsa dimanapun saja berada, maka dalam hidup ini hanya dua pilihan kita. Yang pertama tadi, anak bisa menjadi musibah atau fitnah bagi kita. Yang kedua, anak menjadi aset bagi kita. Bagaimana kita mewujudkan anak sebagai aset? Maka bentuklah ibadah anak kita, aktivitas ibadahnya dengan sebaik-baik mungkin, mulai dari sejak dini sampai dia menjadi anak remaja dan dewasa. Jangan pernah lepaskan tali komunikasi antara seorang ibu dengan anaknya walaupun mereka sudah beranjak dewasa. Inilah barangkali yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Semoga ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama
dan akan kita amalkan sekalipun mungkin suasana sulit, situasi dalam keekonomi sulit, tapi pendidikan anak ini amatlah penting dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa melaksanakan secara optimal, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.